Divisi 1 Dewan Profesor Universitas Hasanuddin menggelar kuliah Bestari dengan tema Revolusi Pembelajaran Perguruan Tinggi Masa Depan, Selasa 5 November 2024. Kegiatan ini berlangsung secara daring dan diikuti oleh sejumlah guru besar yang tergabung dalam Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau MDGB PTNBH. Ketua Dewan Profesor Unhas yang juga merupakan Ketua MDGB PTNBH, Profesor Dr. Andi Pangerang Munta SHMH DFM, mengatakan selain sebagai program dari Divisi 1 Dewan Profesor Unhas, kuliah Bestari ini juga menjadi program rutin dari MDGB PTNBH, di mana seluruh PTNBH secara bergiliran menjadi tuan rumah kuliah Bestari. Ia menambahkan tema yang diangkat akan membahas tentang model pembelajaran di masa depan, serta bagaimana bisa beradaptasi di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kecepatan dalam beradaptasi inilah yang disebut revolusi pembelajaran masa depan. Sementara Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan peran perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan adanya tindak lanjut nyata dari kegiatan kuliah Bestari ini, seperti kolaborasi antar perguruan tinggi dalam melakukan perbaikan secara signifikan di perguruan tinggi masing-masing. Terdapat 3 narasumber dalam kegiatan ini. Narasumber pertama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan. Prof. Ruslin memaparkan strategi pengembangan dan inovasi kurikulum perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Dokter spesialis bedah mulut ini menjelaskan, menuju transformasi pembelajaran di era digital, Unhas telah melakukan sejumlah strategi, termasuk perubahan kebijakan, penyelarasan kurikulum, serta pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Narasumber kedua, Satgas AI untuk Transformasi Pendidikan ITB, Profesor Yusef Prosmansyah STMSC PhD, yang membawakan topik Artificial Intelligence dan pendidikan tinggi serta bagaimana bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam penggunaan kecerdasan buatan. Ia menjelaskan generatif AI seperti ChatGPT, Gemini, dan sejenisnya yang paling banyak digunakan saat ini memang dibutuhkan di perguruan tinggi. Selain karena perkembangan teknologi yang pesat, juga karena kebutuhan industri dan penggunaannya yang dapat mencakup berbagai bidang. Di balik itu, AI memiliki berbagai resiko. Oleh sebabnya, kata Yusef, setidaknya ada 3 prinsip yang harus dipegang saat menggunakan AI dalam pembelajaran. Pertama, manusialah yang utama. AI hanyalah asisten dan tidak boleh terbalik. Kedua, jika manusia bekerja sama dengan AI, secara umum kinerjanya lebih baik daripada sendiri. Ketiga, jangan sampai bergantung pada AI. Narasumber ketiga mewakili unsur pemerintah, yakni Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek, Profesor Dr. Insinyur Sri Suning Kusumawardani STMT, yang membahas arah kebijakan pembelajaran pendidikan tinggi masa depan. Prof. Suning menjelaskan ke depannya peluang kerja akan berubah drastis akibat perkembangan teknologi. Sejumlah pekerjaan akan terancam hilang, muncul bidang baru sebagai peluang pekerjaan, juga akan ada sejumlah kompetensi baru yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tambahnya, pendidikan di era teknologi digital menuntut adanya guru yang kompeten dan kreatif, pembelajaran yang inovatif dan tuntas, serta kurikulum yang memuat materi belajar yang adaptif dan kontekstual, sehingga belajar tidak terpaku lagi pada pembelajaran formal di kelas. Kuliah Bestari ini berlangsung interaktif, dilengkapi dengan 2 orang penanggap yang pakar di bidangnya, yakni Profesor Dr. Eli Wahyudin DEA dan Profesor Dr. Insinyur Indra Bayu STMT, serta peserta kuliah Bestari lainnya yang ikut dalam diskusi tanya jawab. Iva Syarahman, Unhas TV.